Yang di Zoom jelas ya. Oke, maaf saya lagi berhenti. Ternyata ingin masuk sampai ke dalam Petra, sinyalnya jelek jadi tidak bisa. Saya harus stop di jalan. Oke, kita mau belajar firman Tuhan. Lagi kalimat pasti damai di bumi. Oke. Nah, dalam kehidupan kita, saudara, satu-satunya doktrin tunggal yang harus kita ikuti. Bukan doktrinnya gereja A, bukan doktrin gereja B, gereja C, tidak. Satu-satunya doktrin yang kita harus pegang. Dan doktrin ini menyatukan semua umat manusia, enggak cuma orang Kristen. Yaitu doa Bapa kami. Saudara, tema ini, ya, yang baru gabung, tema ini damai di bumi, damai di surga. Sama juga dengan damai di surga, damai di bumi. Saudara, Tuhan itu rindu, ya, membuat bumi itu menjadi koloninya surga. Nah, pelan-pelan ya, saya harus mulai dengan konsep ini. Makasih, Ali. Jadi Papa di surga itu ingin sekali membuat bumi itu jadi koloninya surga. Apa sih arti koloni? Oke. Kita lihat di abad yang lalu, ada cukup banyak bangsa-bangsa Eropa khususnya, ya, itu menduduki beberapa wilayah yang ada di dunia ini. Contoh, Belanda menguasai Indonesia. Maka ketika Belanda menguasai Indonesia, maka semua yang ada di Belanda, ya, kereta api. Belanda sudah punya kereta api. Maka Belanda buat rel kereta api di Indonesia. Ya, zaman itu gula itu barang mahal sekali. Bahkan zaman itu gula itu lebih hampir sama dengan harga emas. 1 gram dan 1 kilo gula. Akhirnya Belanda buka pabrik gula di Indonesia. Aduh. Sebentar. Ya, oke, nyambung lagi. Tunggu sebentar ya. Ini sinyalnya ini. Tuhan tolong. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar ya, ini sinyalnya ada gangguan. Oh. Sabar. Saya harus pindah tempat berarti. Oh, Tuhan tolong. Bentar ya. Yang Zoom, yang Instagram, Facebook, sabar dulu. Yang di Zoom bisa dengar suara saya sekarang? Yang di Zoom? Yang di Zoom bisa dengar suara saya? Oh, hilang. Sabar ya. Maaf. Coba saya sambil jalan cari tempat.
Sabar dulu ya, sabar dulu. Oke, maaf. Saya berdapat sinyal lagi. Udah Pak Jimmy, maafkan saya ini. Bisa enggak ini? Sabar ya. Terima kasih Tuhan. Oh ya, sudah silakan dilanjutkan. Ya, Pak Jimmy maaf. Maaf saudara zoomnya ini. Aduh, saya harus cari posisi yang tepat. Baik, Tuhan tolong supaya nggak ada gangguan untuk belajar. Maaf ya. Maaf ini kacamata saya itu apa yang transisi itu. Kalau kena panas langsung hitam. Bukan mau gaya-gaya saudara ya. Minta maaf. Baik, saya lanjutkan. Jadi konsep damai di bumi, damai di surga. Atau damai di surga harus jadi damai di bumi. Konsep itu ada di dalam doa Bapa kami. Ya, perhatikan. Nah, untuk memahami doa Bapa kami, saudara, maka tidak ada cara lain selain kita mengingat zaman berapa abad yang lalu. Ya, saya ingin berbagi dengan kata koloni. Koloni ya. Nah, sebentar. Aduh, hilang lagi ini. Bentar. Maaf. Sabar dulu. Oke. Maaf. Lagi di perjalanan. Sinyalnya minta ampun. Oke ya. Nah, untuk mempelajari doa Bapa kami, maka kita akan belajar kata koloni. Ya, pernah dengar kata itu? Nah, zaman penjajahan dulu, ya seperti ketika Belanda menguasai Indonesia, maka semua hal yang ada di Belanda itu dibawa ke Indonesia. Contoh kereta api, ya, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem pengadilan. Semua memakai cara-cara dari kerajaan Belanda. Singapura, Hong Kong, ya, Australia, Malaysia, itu memakai koloni Inggris. Sehingga semua yang ada di Inggris itu dibawa ke koloninya semua. Nah, Maluku itu pertama dikuasai Portugis. Ya, Maluku dikuasai Portugis. Begitu pula daerah Sulawesi Utara. Maka itu sampai hari ini banyak kata-kata bahasa Portugis yang diadaptasi masuk dalam kata bahasa Indonesia. Ya, Portugis itu. Contoh, mentega. Mentega itu dari bahasa Portugis. Roti, lampu, ananas, ya, sepatu atau sepatu. Itu dari bahasa Portugis. Banyak sekali. Nah, seperti itu kerinduan Tuhan, supaya damai di bumi, itu seperti damai di surga. Maka gereja harus melakukan prinsip doa Bapa kami. Karena Tuhan sangat rindu, bumi ini jadi seperti surga. Perhatikan, Tuhan sangat rindu, bumi jadi seperti surga. Di dalam segala hal. Termasuk sistem pemerintahan. Maka itu doa Bapa kami saudara jelas sekali. Bapa kami di surga,
dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Nah kalimat ini, datanglah kerajaanmu. Saudara, kenapa? Artinya supaya gereja memindahkan surga itu ke bumi. Nah, kalimat yang betul setelah itu adalah begini. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Perhatikan, ini kata penting. Jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Waktu itu Belanda ingin Indonesia atau Nusantara jadi seperti surga. Pemerintahan Inggris sangat ingin Australia, Malaysia, Singapura jadi seperti Inggris. Semua sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, semuanya itu dijadikan persis seperti negara induknya. Nah pertanyaannya, kita berhasil enggak? Ini yang menyedihkan. Ternyata kita belum berhasil. Kenapa 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan memerintahkan kita, murid-muridnya, pindahkan surga itu ke bumi. Supaya bumi jadi seperti surga. Kita nggak berhasil memindahkan. Saudara, mari kita lihat sekarang Roma 14. Ya, ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Maaf, yang sinyalnya putus-putus. Mungkin bukan di Bedugul ya. Di tempat saya ini sekarang. Nah, Filipus bisa nayangkan ayat atau Pak Hendri siapa nayangkan ayat di Zoom? Roma 14 ayat 17 dan 18. Ya. Enos, jauh. Ada siapa yang bisa nayangkan ayat? Karena saya nggak bisa buka Alkitab. Karena tangan saya pegang. Yang di Zoom bisa dengar saya? Oh, ya. Coba tolong dijadikan co-host Pak Filipus ini ya. Untuk nayangkan. Halo, Evander. Iya, halo. Iya, lupa ini. Pernah ketemu di mana? Di Zoom. Oh, di Zoom. Jadi belum pernah ketemu langsung. Enggak, ini bisa dibuka hostnya enggak? Untuk Pak Filipus. Supaya bisa nayangkan ayat. Ada? Roma 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Ya, oke ya. Ayo kita lihat. Konsep sederhana sekali yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, 14. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini konsep kerajaan surga. Bukan tentang makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran. Siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus. Tentang damai sejahtera. Siapa Raja Damai? Tuhan Yesus. Tentang sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita pindahkan ke bumi. Supaya tema yang terpilih dari PDF IC ini jadi kenyataan. Di bumi, ya, damai di bumi, damai di surga. Damai di surga, damai di bumi. Yaitu yang kita harus buat. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Saudara, saya mencari jawaban ayat ini bertahun-tahun, saudara. Siapa yang tidak ingin ketika kita melayani Yesus, kita itu berkenan kepada Bapa di surga dan kita itu dihormati oleh manusia. Walaupun kita nggak cari hormat manusia, tapi kan terpujilah Tuhan kalau sampai kita bisa dihormati oleh manusia. Nah, bertahun-tahun saya cari karena Paulus tidak menjelaskan dengan cara apa dan cara bagaimana.
untuk kita bisa melayani Kristus dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, begitu bodohnya saya. Cari, baca buku, baca tafsiran, apa saja. Sampai suatu hari, setelah saya sudah capek, nggak ketemu jawabannya. Roh Kudus dengan lembut sekali berkata, Daniel, ngapain kamu cari-cari yang susah-susah? Karena ayat 18 itu diterangkan oleh ayat 17. Ayat 17 itu menerangkan ayat 18. Maksudnya, saudara, luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus, sebagai gereja, ingin berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia, ayo kita melayani Tuhan, melayani Kristus dengan cara memindahkan surga ke bumi. Oh ya, wih, luar biasa. Jadi ayat 14, Roma 14, ayat 17 dan 18, itu satu paket, saudara. Barang siapa melayani Kristus dengan cara memindahkan surga ke bumi, maka kita berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Saya merenung lebih jauh lagi. Oke, saya berikan ilustrasi begini. Maaf ya, sesederhananya suatu keluarga. Kalau saya nggak berkata keluarga pas-pasan atau keluarga miskin. Tolong jawab pertanyaan saya. Pindah rumah itu susah atau mudah? Jawab dong. Pindah rumah itu susah atau mudah? Gimana? Susah. Repot. Ribet. Apanya yang repot? Apanya yang buat susah? Ayo. Kalau pindah rumah. Kenapa? Apanya? HP. Oh, capek, betul. Bukan soal capek pasti. Mikirin barangnya. Iya toh, maaf loh. Semiskin-miskinnya orang miskin. Kalau tidak punya tempat tidur, punya lemari, betul nggak, peralatan dapur, itu kan ada. Kompor, kulkasnya. Saudara dengar. Ketika Roh Kudus mengajar itu kepada saya itu menangis, saudara. Kenapa? Ya ampun Tuhan. Jadi sebelum kita memindahkan surga ke bumi, maka saudara dan saya harus tahu barang-barangnya surga itu apa saja. Betul tidak? Kalau kita nggak tahu barang-barangnya surga, lalu yang kita pindahkan bisa barangnya tetangga loh. Maaf. Betul ya? Bisa barang tetangga yang kita pindahkan. Nah, sampai saat itu ayat ini muncul. Saudara hitung. Ternyata barang-barang surga itu cuma 3 barang. Oh Tuhan, ampuni saya. Ya itu. Jadi barang-barang surga itu cuma 3. Bukan tempat tidur, bukan lemari makan, bukan peralatan dapur. Tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kita harus bertobat. Tuhan Yesus minta kita sejak 2000 tahun yang lalu. Catat loh, 2000 tahun yang lalu. Dia sudah pesan kepada kita, hai gerejaku, hai murid-muridku, buat bumi jadi seperti surga. Pindahkan 3 isi surga ini. Bertobat, saudara. Apa kerja kita? Masa diminta untuk mindahkan 3 barang surga aja 2000 tahun gak selesai-selesai? Kita ini ngapain? Ampuni kami Tuhan. Penyebab utamanya kita cuma sibuk ngurus, maaf, acara-acara ibadah. Nggak salah. Jadi saudara, ketika kita sibuk hanya urusan diri kita sendiri, program kita sendiri, berarti kita tidak sibuk ya untuk memindahkan surga ke bumi. Jadi begini maksud Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi yang baru gabung. Seperti zaman koloni dulu.
Belanda ingin membuat Indonesia jadi seperti Belanda. Inggris ingin membuat Australia jadi seperti Inggris. Inggris ingin membuat Malaysia, Singapura, Hong Kong jadi seperti Inggris. Karena koloni. Seperti itu yang Tuhan ingin. Bumi harus jadi koloninya surga. Jadi semua yang ada di surga. Sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem kesehatan, semuanya harus pakai cara surga. Maka itu sepanjang perjalanan hidup Tuhan Yesus, selama di bumi, saudara, dia tidak pernah bicara sistem yang lain. Yang dia bicarakan kepada kita adalah sistem kerajaan surga. Dan itu harus kita pindahkan. Saudara, mulai hari ini kemanapun kita pergi, buat kebenaran itu nyata. Kemanapun kita pergi, buat damai sejahtera itu bisa dirasakan semua orang. Kemanapun kita pergi, biar orang merasakan sukacita oleh Roh Kudus yang kita bawa dalam kehidupan kita. Kemana saja. Itu luar biasa. Saudara masih ingat peristiwa Kejadian 19? Ketika Lot bersama dengan istri dan kedua anak perempuannya nggak sanggup lagi lari ke bukit itu. Tolong nanti yang belum pernah tahu cari ya Kejadian 19. Itu luar biasa. Lalu Lot berkata kepada malaikat yang mengajak mereka melarikan diri. Tuhan, aku sih kuat untuk sampai ke bukit itu. Karena aku laki-laki. Tapi istriku dan dua anakku ini perempuan. Nggak akan sanggup untuk sampai ke sana. Bagaimana Tuhan? Terus Lot nawar bukan? Di depan itu ada kota. Ya masih ingat? Namanya Zoar. Kota itu kecil. Boleh nggak kami lari ke situ? Saudara, ini kisah mengharukan sekali. Akhirnya Tuhan mengizinkan. Silakan Lot, kamu lari ke situ. Ya ini terima kasih Filipus. Kejadian berapa ini Filipus? 19 ya. Ya, 20, 21, 22. Perhatikan ini. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saudara, kenapa Lot berkata kota itu kecil? Masih ingat omnya? Tahu omnya? Omnya Lot? Opa Abraham? Kan tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau ada 50 orang benar di kota itu Tuhan, akankah kau hancurkan orang benar bersama orang tidak benar? Masih ingat? Tawarannya akhirnya gagal. Saudara, ternyata nggak ada 10. 5 aja nggak ada. Nah, Lot ingat yang dilakukan omnya. Jadi Lot itu nawar. Kota itu kecil Tuhan. Ayat 21. Saud malaikat itu kepadanya. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Saudara perhatikan. Ayo tolong jawab ya. Yang di Facebook juga bisa jawab, nulis. Saudara perhatikan. Berarti Zoar ini tadinya ikut dihancurkan nggak bersama Sodom Gomora? Tolong jawab. Ayo atau nulis. Iya. Harusnya ikut dihancurkan. Aduh saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Lot sekeluarga. Maaf ya, saya tidak menghakimi Lot. Tapi ini contoh. Lot itu kan istilah kita. Keluarga Kristen yang tidak rohani. Betul tidak? Sangat tidak rohani. Betul. Edi Janiar ikut dihancurkan. Iya Sherly. Aduh. Tapi karena Lot sekeluarga ada di kota itu. Kota itu nggak jadi dihancurkan. Inilah salah satu contoh betapa hebatnya kalau surga kita pindahkan ke bumi,
maka orang-orang di sekitar kita bisa diselamatkan. Kisah Rasul 20 berapa ya? 23 ya. Saudara perhatikan, tolong Filipus cari. Paulus ada di atas kapal. Ya, Kisah Rasul berapa? 23 ya? Atau 27? 27 coba, maaf. Saudara, ada satu ayat di kejadian itu. Semua orang di kapal itu selamat gara-gara Paulus. Wih, luar biasa karena Paulus membawa. Oh ya betul, pasal 27. Terus. Ya, terus. Ya, lanjut lagi. Oh ya. Oke, 27 9 saya baca ya. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya. Oke, lanjut lagi. Terus ada angka 275 orang. Lanjut terus Filipus naik lagi. Ya, terus. Oh ya, terus lagi. Terus naik lagi Filipus. Ya, terus cepat. Pelan-pelan. Yang mana ya? Oke. Pelan-pelan. Aduh, maaf ya saudara, maaf. Ya, lihat itu. Bukan, ya. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Berarti dengan Paulus ya. Jadi satu orang Paulus menyelamatkan 275. Terus turun lagi Filipus. Ayat 20-an tadi. Paulus ngomong. Enggak 20-an. Yang ketika Tuhan bicara pada Paulus malam itu. Dalam penglihatannya. Mereka semua akan selamat gara-gara kamu Paulus. Sebentar. Terus turun lagi. Terus. Aku nasihatkan kamu. Lanjut lagi. Terus turun lagi. Oh iya. Ya turun lagi. Pelan. Nah, ayat 24. Saudara ini loh. Damai di bumi, damai di surga. Itu seperti ini. Dan ia berkata. Jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan. Ini keselamatan. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi kalau saudara dan tadi kita sudah tahu jumlahnya berapa orang? 275 jiwa dengan Paulus 276. Jadi kasus Soar yang diselamatkan gara-gara 4 orang. Begitu pula karena Paulus 1 orang, maka 275 orang diselamatkan. Dan ini sungguh luar biasa. Nah, di sini saya pakai istilah kuota, saudara. Jadi surga itu punya kuota. Bagaimana 1 orang kita bisa menyelamatkan? Nah, izinkan saya memakai angka ini karena kita tidak menemukan angka lain di Alkitab. Ternyata rata-rata 1 orang di antara kita ada di kelompok manapun juga kita bisa menyelamatkan 275 orang. Ini luar biasa saudara. Nah seperti ini kerinduan Tuhan. Jadi kemanapun saudara pergi, kemanapun saya pergi, harus ada surga di situ. Dan isi surga cuma 3 tadi. Masih ingat? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini sungguh dahsyat. Nah kalau kita melihat 3 benda surga ini, maka yang kita urus cuma 2 loh saudara. Kenapa cuma 2? Karena benda yang pertama itu kebenaran. Kebenaran itu nggak perlu kita apa-apakan.
Sebab kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi biar Alkitab itu nyata lewat hidup kita. Nah, bagian kita cuma membuat yang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu. Maka dengan itu surga akan ada di mana-mana. Di mana ada saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Membuat bumi jadi seperti surga. Yaitu ada damai. Kemanapun kita pergi. Wih, dahsyat sekali Tuhan kita. Nah, kita lihat. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini bentuknya. Damai di bumi, damai di surga. Ini bentuknya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Maaf, ada suara orang jualan. Ya, ini karena saya lagi di tempat turis ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke. Papa, kami siap menjadikan bumi ini koloni kerajaan surga. Supaya apa yang terjadi di surga, terjadi di bumi. Yang terjadi di bumi, itu otomatis terjadi di surga. Apa yang telah ada sejak semula. Siapa itu yang ada sejak semula? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya betul, Shirley. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu ada sejak semula. Nah, firman itulah kebenaran. Ya, dari 3 isi surga. Barang-barang surga, benda surga. Cuma 2 yang tugas kita. Yang 1 kebenaran, nyatakan saja. Apa yang telah ada sejak semula? 1. Yang telah kami dengar. Betul. Karena itu firman. Firman yang didengar. Setelah kita dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Wow, ternyata firman itu bisa dilihat dengan mata. Terima kasih Papa. Nggak cuma dilihat dengan mata, saudara. Firman itu yang telah kami saksikan. Kalau saudara baca terjemahan lain, telah kami buktikan. Jadi firman yang pertama itu didengar. Karena disampaikan. Setelah firman didengar, firman harus dilihat. Jadi orang-orang bisa melihat firman lewat hidup kita. Setelah firman bisa dilihat orang, maka firman bisa dibuktikan. Oke nak, ini anak saya Masnin. Boras silinguringo, sudah lama Papa nggak ketemu. Setelah bisa didengar, lalu bisa dilihat dengan mata, lalu bisa dibuktikan. Saudara, yang keempat ini loh. Ini dahsyat sekali yang keempat. Yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup. Jadi damai di bumi dan damai di surga. Itu kalau firman itu nyata lewat hidup kita. Kita lihat. Masih ingat di Injil Lukas? Ada peristiwa unik, ngeri. Aduh, kalau saya ingat itu ngeri. Seorang wanita yang pendaran 12 tahun. Kalau zaman sekarang, itu artinya dia kena kanker rahim, saudara. Kena kanker rahim. Oke? Nah, 12 tahun pendaran. Dikatakan hartanya habis untuk berobat. Nah, begitu dia lihat Yesus. Dan dia sudah dengar banyak tentang Yesus. Masih ingat saudara? Papa, engkau luar biasa. Akhirnya dia nekat menyentuh firman itu. Boleh saya pakai terjemahan ini ya? Perempuan pendaran itu meraba firman dengan tangannya. Saudara lihat, Papa, biar peristiwa itu terjadi dengan hidup kami semua di zaman ini. Ketika firman itu menguasai hidup kami. Ketika firman itu ada di mulut kami. Firman itu ada di pikiran kami, di mata kami, di telinga kami, di perasaan kami, di hati kami. Firman itu ada di seluruh hidup kami. Ketika ada orang yang perlu firman itu. Dan mereka menyentuh tubuh kami karena sedang berdesak-desakan. Atau mereka tidak sengaja pegang salah satu bagian tangan kami. Tuhan, biar firman itu merubah hidup mereka.
Kerjakan itu Bapa di hidup kami. Supaya damai di bumi itu sama seperti damai di surga. Dan damai di surga terjadi damai di bumi. Saudara, ayo mulai hari ini. Izinkan firman itu hidup di hidup kita. Dan firman itu bekerja. Memulihkan setiap orang yang berjumpa dengan kita. Keren ya saudara. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ayo kita lihat. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan, kau bekerja luar biasa. Yohanes 1 ayat 14. Ya, nanti berapa terjemahan kita baca ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, pelan-pelan. Ayat ini pertama kali terjadi. Itu untuk hidup Tuhan Yesus. Firman telah menjadi manusia. Dan itulah Yesus. Kita nggak usah ragu. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Perhatikan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Maka saudara dan sayalah firman itu. Katakan amin. Jadi firman itu jadi saudara dan jadi saya. Dan firman yang adalah kita. Yang bisa didengar, bisa dilihat, bisa dibuktikan, bisa diraba oleh tangan banyak orang. Firman itu diam di antara orang-orang. Di antara anggota keluarga kita, di antara tetangga-tetangga kita, di antara anggota komunitas kita, di antara semua saudara, rekan, sahabat. Firman itu diam di antara mereka semua. Dan mereka pun telah melihat kemuliaan Tuhan. Karena firman itu. Inilah bumi. Damai di bumi, damai di surga. Damai di surga, damai di bumi. Jadi semua yang saudara dan saya kerjakan, ucapkan, pikirkan, rasakan, lihat. Itu semua yang akan dirasakan, dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu Paulus menulis. Kita ini surat yang terbuka. Masih ingat ya? Di 1 Korintus itu. 2 Korintus, maaf saya lupa. Apa itu artinya surat terbuka? Begini ya saudara. Dengarkan kalimat ini. Supaya betul-betul damai di bumi, damai di surga itu begini. Kalau ada orang ingin baca Alkitab, ingin lihat Alkitab, ingin tahu isi Alkitab, maka mulai hari ini, saudara dan saya harus berani berkata begini. Kamu gak usah baca Alkitab yang di buku. Dengar baik-baik. Baca hidupku. Berarti kamu sudah baca Alkitab itu. Tolong dicatat kalimat ini. Kalau saudara tidak berani mengatakan kalimat itu. Kalau ada orang tanya, apa itu isi Alkitab? Maaf, maka surga belum bisa pindah ke bumi. Saya ulangi lagi. Sudah waktunya. Oh, Filipus tunggu. Firman jadi manusia kita baca yang TSI-nya. Filipus. Maaf ya nanti ya. Yang 2 Korintus nanti. Oh. Ya, TSI-nya. Sang firman menjadi manusia. Dan tinggal bersama-sama dengan kita. Sebagian dari kita sudah menyaksikan kemuliaannya. Nah, itu. Sang firman menjadi manusia. Dan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi saudara dan saya adalah firman yang hidup itu. Jadi kemanapun kita pergi akan terjadi. Oke, Filipus sekarang 2 Korintus 3 tadi ya, ayat 2. Ayo mulai hari ini saudara setiap kita mengalami perubahan yang begitu drastis. Sampai semua orang akan melihat firman itu bukan di Alkitab, tapi di hidup kita. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal
dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2. Ayat kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Oke, BIS-nya. Saudara sendirilah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dapat diketahui dan dibaca oleh setiap orang. TSI. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan ditulis dengan Roh Tuhan yang hidup. Dan bukan diukir pada batu, melainkan diukir di hati manusia. Hebat. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. Jadi saudara, saya ulangi lagi. Mulai hari ini, karena tema yang terpilih dari PDFIC ini sangat hebat. Damai di bumi, damai di surga. Damai di surga, damai di bumi. Maka begini saya ulangi lagi. Mulai hari ini, setelah firman itu hidup di hidup kita, setelah firman itu menguasai cara kita berpikir, setelah firman itu menguasai cara kita memandang sesuatu, setelah firman itu menguasai semua hal yang mempengaruhi pendengaran kita, setelah firman itu menguasai hati, perasaan, keinginan, kemauan kita, maka firman itu ada di hidup saudara dan di hidup saya. Maka kalau ada orang tanya, saya ingin tahu loh, Alkitab itu isinya apa? Boleh nggak saya membacanya? Maka dengar, saudara dan saya harus menjawab. Maaf ya saudara, nggak usah cari Alkitab yang buku atau Alkitab yang tertulis. Silakan baca hidup kami, maka saudara sudah membaca Alkitab itu sendiri. Saya harap tidak ada seorang pun di antara kita berkata, aduh kok berat sekali. Tidak. Sama sekali tidak berat, saudara. Kalau firman itu sudah tertulis di hati kita, maka firman itu otomatis akan didengar oleh semua orang. Kemanapun kita pergi, akan dilihat oleh semua orang. Dimanapun kita berada, akan dibuktikan oleh siapa saja yang berjumpa kita. Dan akhirnya firman itu bisa diraba dengan tangan mereka. Kemanapun kita pergi. Itu luar biasa, saudara. Jangan nanti berkata, aduh aku masih jauh. Jangan, saudara. Roh Kudus akan bekerja di hidup kita dengan cara yang luar biasa. Nah, itu penting sekali bukan? Untuk kita menikmati itu. Hebat ya Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk itu. Oke. Saya ingin beri kesempatan untuk saudara bertanya. Ayo. Nanti kita diskusi sebentar ya. Yang di Facebook bisa menulis saja. Karena kalau Facebook ada suaranya. Yang di Zoom bisa buka mic-nya. Ayo kita diskusi. Pak Kurnia juga boleh ikut nambahi. Pak Jimmy juga tadi siapa Dwi. Iya. Ayo sampai di sini. Nah kira-kira dengan tema yang diberi ini sampai pembahasan koden ini, Kor bisa nyambung gak? Oke, mungkin apa yang disampaikan adalah benar-benar seperti yang ada di Alkitab. Saya hanya menambahkan kebenaran rema, ya. Firman Amen. itu hidup dan kuat, firman itu ya dan amin. Nah, yang dikatakan Koden tadi, bagaimana supaya menghadirkan, ya, memindahkan koloni kerajaan surga ada di dunia. Amin, amin. Nah, prakteknya Koden, mohon maaf, dan semua juga kepinginnya terus-menerus damai di luar. Ya. Terus-menerus ada sukacita, tapi sedikit sekali. Bahkan banyak pernikahan mereka berkata, kok lebih banyak susah daripada happy-nya. Tujuan untuk berbahagia itu. Iya. Oke. Kita realistis dan ini yang sehari-hari yang banyak saya
dialami oleh orang-orang ini. Nah, memang dengan dikatakan bagaimana menghadirkan kerajaan surga, orang tahu, tapi mempraktekkan menjadi surat Kristus yang bisa dibaca, sangat setuju. Di sini sangat sulit. Nah, gimana kira-kira apa yang dialami Korden dalam perjalanan sekian puluh tahun, rela meninggalkan duniawi, rela meninggalkan semua fasilitas untuk datang dan melayani di bumi Papua. Itu adalah suatu keputusan komitmen kepada Tuhan yang luar biasa. Sehingga mungkin banyak orang begini juga, apa aku harus tinggalkan semua seperti saya untuk bisa bertumbuh secara Enggak perlu. Oke, baik. Nah, justru itu, karena setiap kita kan ada panggilan. Ya. Mohon diberikan suatu saran ataupun nasihat. Artinya setiap profesi panggilan, apakah dia dokter, apakah dia perawat, apakah dia guru, apakah dia pengusaha, bagaimana? Karena begini, kalau orang Tuhan sekolah teologi di sini juga ada mahasiswa saya, anak-anak STT juga sebagian ya. Nah, mereka kan setiap hari bergumul dengan Alkitab, wajar dia bisa berbuku. Tapi bagaimana kalau seorang bisnismen yang hidupnya setiap hari negosiasi, terus dihadapkan dengan tagihan-tagihan, ya kan, kredit bank dan lain sebagainya. Otomatis dengan kesibukan-kesibukan dunia itu gak mungkin bisa menumbuhkan iman dan rohaninya dibandingkan yang orang memang profesinya, apalagi sekolah teologi. Nah, bagaimana menurut Korden? Siap. Waduh. Ini kalau dijawab semua bisa makan 6 sesi ini, saudara. Oke, nggak apa-apa, saya ringkas. Nggak apa-apa. Karena itu yang terjadi. Ya. Kita buka Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 2 ayat 5. Kuncinya ada di kalimat ini. Yohanes 2 ayat 5. Nah, saya minta semua yang seringkali mengalami kesulitan, kita berkata ya dan amin dulu terhadap firman ini. Yohanes 2 ayat 5. Karena tadi dimulai dengan keluarga. Bagaimana suami istri? Kok lebih banyak ributnya daripada happy-nya? Nah, ini kuncinya. Ya, waktu itu kan masih ingat ya peristiwa ini. Mereka kehabisan air anggur. Nah, terus Ibu Yesus diundang. Nah, Maria kan kenal betul siapa Yesus. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat. Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. BIS. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu. TSI. Tetapi walaupun Yesus menjawab demikian, ibunya berkata kepada para pelayan di pesta itu, lakukan apa saja yang Yesus katakan kepada kalian. Saya mulai dengan suami istri. Dalam hukum kasih, saudara, suami istri akan merasa aman dan bahagia. Suami istri nggak akan kayak Tom and Jerry tiap hari ribut terus. Kalau suami istri selalu melakukan perintah Yesus. Ampuni, ampuni, ampuni. Saudara, mengampuni siapa saja. Ya, termasuk mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni anak-anak, mengampuni mertua, mengampuni rekan bisnis, mengampuni karyawan, mengampuni pimpinan, pokoknya mengampuni. Itu yang Yesus katakan. Jadi perintah Maria kepada para pelayan pesta itu aneh. Masa orang perlu anggur kok diberi air, apalagi di tempat cuci kaki? Ngaco ini orang. Tapi pelayan-pelayan itu nurut karena perintah Maria. Pokoknya apa saja yang diperintahkan lakukan. Nah, saudara, kalau kita rajin mengampuni dan selalu mengampuni, saudara, surga ada di bumi. Karena isi surga itu pengampunan. Jadi sesalah-salahnya suami
istri harus mengampuni. Sesalah-salahnya istri, suami harus mengampuni. Sesalah-salahnya orang tua, anak-anak harus mengampuni. Sesalah-salahnya anak, orang tua, sesalahnya papa mama, anak-anak harus mengampuni. Sesalah-salahnya tetangga, teman baik, sahabat, tim pelayanan, harus mengampuni. Diampuni. Sudah, itu kuncinya. Nah, yang kedua, kenapa saya yang sudah enak-enak tinggal di luar negeri, lalu milih ke Papua? Karena saya bisa berkata cukup. Ada perintah di 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan, pakaian cukuplah. Jadi kalau saudara dan saya bisa ya. Jadi firman ini harus kita lakukan. Pengusaha ngadepin duit tiap hari, ngadepin negosiasi, ngadepin apa saja. Para pengusaha ingat, yang kita kerjakan pun itu untuk kerajaan surga. Kerja yang baik. Nanti Tuhan pasti akan tolong. Para profesional, dokter, hakim, ya jaksa, ya siapa saja. Ayo, kaum profesional. Kerjakan itu dengan pengucapan syukur. Karena itu tugas. Nah, jadi dimanapun kita berada, maka surga harus kita hadirkan. Kalau surga bisa kita hadirkan, yang isinya 3 tadi, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, maka hidup itu akan luar biasa. Nah, kalau kita bisa berkata cukup, maka apapun yang ada lebih di hidup kita, kita bisa bagikan. Termasuk waktu. Masalah terbesar dalam hidup kita, 24 jam itu kita nggak cukup. Apalagi kalau 24 jamnya itu untuk maaf berbuat dosa. Ampun dah, nggak akan cukup. Nah, kalau kita bisa berkata, aku cukup kok tidur cuma 4 jam. Maka yang lain kita bisa sambil kerja, sambil jadi berkat buat orang lain. Aku cukup kok makan cuma segini. Maka kalau kita punya sisa kita bisa bagi. Kata cukup. Itu akan menolong kita untuk bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Saudara, itulah kebenaran yang harus kita lakukan dalam hidup. Pokoknya apapun yang Yesus katakan, lakukan itu. Maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Nah, kembali taat. Kembali nurut. Kenapa Abraham bisa dipilih oleh Tuhan? Karena dia nurut. Kenapa Maria bisa dipilih oleh Tuhan? Karena Maria nurut. Ya. Keluaran 15 ayat 26. Perhatikan firman ini. Keluaran 15 ayat 26. Jadi Kurnia dan semua saudara yang bertanya, ini dia. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, nomor 1, sungguh-sungguh. 2, dan melakukan apa yang benar di matanya. 2, ketiga, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. 4, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah dia timpakan kepada orang Mesir. Sebab Papa berkata, aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Jadi saudara, dalam hidup ini hanya ketaatan kita kepada semua firman, maka ketaatan itu akan merubah hidup kita. Yang berat jadi ringan, yang ringan jadi bahagia, dan gak ada yang sulit dalam hidup ini. Nurut saja, nurut saja. Maka banyak hal yang terjadi hebat. Oke, jelas ya? Nurut saja. Pokoknya nurut, sudah. Apa saja yang dia katakan. Ayo, tambahkan lagi, Pak Kurnia atau siapa yang mau? Ada? Jelas? Kalau kita, ya yuk, yang lain ya silakan. Jelas ya, sudah dekat kok, sudah dekat. Terus, Pasca sudah dekat sekali. Oh mau ya. Oke, jelas ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Cukup, Koden. Cukup ya, luar biasa loh saudara. Nurut saja. Ya. Koden tambah ganteng. Aduh. Uangnya kecil, uangnya besar semua, gak ada yang kecil, gimana ini? Oke.
Oke, yang lain ayo. Yang lain, silakan. Ya, terima kasih Koden. Terima kasih. Itu muridnya Koden ada di Zoom ini gabung. Banyak. Ini Setiawan itu. Siapa Kogun? Siapa Kogun? Timi Setiawan, Bapak Timi Setiawan, Opa Timi Setiawan. Timi. Opa beliau. Oh ya, Timi dari Tangerang. Jadi begini, Koden nanti ditambahkan kepada umat kalau mau hidup di bumi seperti di surga itu kudu ada ketentraman. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman bagi orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Amin. Nabi Yeremia dalam kesulitan hidup, tercela, teraniaya, borokan, belum sembuh-sembuh. Tetapi dalam keadaan terjepit dia tiba-tiba berkata begini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-mu itu menjadi kesukaan bagiku dan menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hati. Amin. Sebab namamu telah disudutkan akan puja Tuhan Allah semesta alam. Jadi banyak orang nggak mengerti cari kebahagiaan. Padahal tadi Koden sudah ucapkan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8 itu asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau kita merasa bersyukur. Tetapi kalau kita ya repot pada kasih Tuhan. Dan kalau mau bahagia, ternyata kudu ada punya ayat firman Tuhan untuk membuat kita bahagia. Sebelum Yesus mengajar waktu saat khotbah di bukit, beliau berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka terhibur, berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan, berbahagialah orang yang tujuh hatinya karena mereka akan melihat Allah, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah. Ya. Oke, Kogun. Ya. Iya. Jadi dasar-dasarnya kita perlu. Amin. Harus firman, betul. Iya, betul. Kogun, kasih kesempatan yang lain. Kogun, kasih kesempatan yang lain. Ayo. Ya, ayo yang lain. Kurnia. Ya, yang lain saya persilakan. Ya, ada Pak Nek, ada banyak juga nih anggotanya di sini. Silakan. Jadi yang penting kita beriman, percaya. Pasti bumi akan jadi seperti surga. Karena itu kerinduan Tuhan. Ya, nah, oke. Mungkin saya tanya satu yang praktis juga. Untuk mengubah logos menjadi rema. Nah, prosesnya itu pasti menyangkal diri, memikul salib. Ya kan? Nah, orang biasanya gagal di tahap awal. Koden. Ya. Ya kan? Ketika diuji api penderitaan, api pemurnian, dan api kemuliaan. Baru api penderitaan di padang gurun sudah banyak yang berguguran. Nah, dari pengalaman seperti itu, supaya damai sejahtera itu senantiasa ada di tengah-tengah kita, di keluarga kita. Yang tadi Koden katakan ada 3 hal. Ya kan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oke. Nah, itu kan harus dihadirkan. Ya. Datanglah kerajaanmu, Oke. jadilah dan damu di. Ya. Namun dalam ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, rata-rata atau hampir semua gagal di tahap awal. Nah, supaya bangkit kembali dan bisa masuk ke level berikutnya itu bagaimana? Oke, siap. Artinya kan butuh damai. Iya, betul. Saudara, seringkali kita itu nggak damai karena omongan orang. Seringkali kita nggak damai karena perbuatan orang lain. Maka itu di dalam kalangan kita sebagai gereja, selalu ada kata, hei, jangan bodoh, jangan mau dicuri damai sejahteramu oleh iblis. Pernah dengar kalimat itu enggak? Saudara, ternyata cara setan mencuri damai sejahtera Kristus di hidup kita itu gampang sekali. Setan nggak perlu berjuang. Setan nggak perlu bergumul untuk mencuri damai sejahtera Kristus di hidup kita.
Terima kasih loh Kurnia, itu mengingatkan kita semua. Oke, saya beri ilustrasi begini. Siapa pernah mengalami di salah satu dari 10 jari tangannya itu ada luka kecil? Ya, ada luka kecil. Tapi kita nggak rasa. Nah, kita tahu, jariku luka. Ketika kita makan soto, meres jeruk. Masih ingat? Wih, perihnya luar biasa. Nah, saya tanya kepada saudara. Kita marah ke jeruknya atau berterima kasih pada jeruk? Karena memberitahu kita. Wih, ada luka ini di jariku. Iya, kita harus berterima kasih pada jeruk. Jangan sampai jeruknya kita maki-maki. Jeruk kurang ngajar kamu. Kenapa kamu buat tanganku sakit? Terus kita banting jeruknya. Jangan. Justru jeruk itu menolong kita. Ada bahaya di jariku ini. Nah, begitu pula dalam hidup kita. Kalau sampai masih ada yang tersakiti, atau terluka, atau tersinggung, sehingga membuat damai sejahtera Kristus hilang. Saudara mulai hari ini bertobatlah. Yang salah bukan jeruknya. Ngerti? Jadi jangan ribut mempersoalkan dengan yang nyinggung. Kita berterima kasih pada saudara kita yang nyinggung kita. Ya ampun, ternyata aku ini masih belum sembuh. Bahkan kita harus berterima kasih kepada saudara itu. Terima kasih saudara, apa yang kau buat itu menyadarkan aku. Nah, Kur, kalau setiap hari kita mengalami itu, penyangkalan diri kita itu indah, maka kita penuh pengampunan kepada siapapun. Saya beri contoh yang lain ya, dengar baik-baik. Siapa yang pernah ngalami suatu hari saudara lagi berdiri di satu tempat, lagi nunggu sesuatu atau nunggu seseorang. Tiba-tiba ada orang lewat yang saudara nggak kenal, tiba-tiba noleh ke kita, anjing lu. Marah nggak? Ayo, marah nggak dekatnya anjing lu? Marah nggak? Lo jawab dong, saya tanya kok. Salah kalau marah. Nah, itu salah. Kita bukan anjing ngapain marah. Kalau ada orang ngomongin kita anjing lu, harusnya tanya anjingnya yang mana ya? Gitu loh. Coba anjing asli yang lagi santai, terus kita omongin anjing lu. Apa reaksi anjing asli itu? Enggak reaksi apa-apa. Diam saja. Lah yang ngapain? Kita yang bukan anjing kok marah-marah? Jadi banyak cara iblis menipu, mencuri damai sejahtera Kristus. Hanya karena hal-hal sepele. Maka itu kalau kita belum sembuh, luka hati kita gampang sekali. Saudara, perhatikan kalimat ini. Mana yang benar dari 3 kata ini? Disakiti, menyakiti, tersakiti. Loh, ini di Facebook saya ada yang bilang balas balik dong, babi lu. Ya salah, masa anjing bisa ngomong. Ayo, sebutkan dari 3 kata ini. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Mana yang betul? Ya, ayo yang lain jawab. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Yang dari Sidoarjo ada yang jawab. Salah semua. Kalau saudara dan saya tidak punya luka di hati kita, kita nggak bisa rasa tersakiti, kita nggak bisa disakiti, dan kita pun nggak bisa menyakiti. Nah, ini ada yang jawab lagi di Facebook saya. Menyakiti. Tidak. Serius. Tangan kita, 10 jari kita tidak ada luka. Silakan peras jeruk 1 kilo. Ada rasa perih nggak? Enggak, cuma pegel aja. Yang ngapain jeruk 1 kilo diperas tangan? Maka itu saudara, orang bisa menyakiti kita tiap hari. Senyum. Kalau hati kita sembuh, kita nggak akan tersakiti. Apapun yang orang buat kepada kita. Nah, Kurnia, ini kira-kira yang bisa menolong kita tiap hari. Penuh dengan damai sejahtera. Karena kita nggak pernah dikalahkan oleh siapapun. Karena kita sembuh. Iya. Jelas? Iya. Amin. Amin ya. Semua kami yang mendengar apa yang disampaikan beliau. Ya, nah, mungkin 1 kali lagi sebelum selesai, Robian juga udah sibuk.
Koden mendapat apa dalam perjalanan di Israel dan sekarang ini ada di Yordania mau ke Petra? Adakah pesan Tuhan yang khusus? Kalau boleh mohon di-sharing. Ya, kalau khususnya saudara, ya khusus spesial itu nggak ada. Tapi begini, Tuhan itu rindu bukan dibangunkan gedung gereja yang besar. Tuhan nggak rindu kita rajin doa puasa, doa pagi. Tuhan itu rindu supaya saudara dan saya mewujudkan bumi ini jadi seperti surga. Seperti tema kita hari ini. Nah, rombongan saya kali ini rombongan yang unik, saudara. Rata-rata itu dosen-dosen sekolah teologi, gembala-gembala. Ini rombongan ini. Nah, luar biasa. Nah, ternyata dalam kesaksian selama saya berjalan, ya, dari Mesir, Israel, sekarang Yordania, saya menyampaikan kebenaran, sederhana sekali. Nah, ternyata gampang firman itu untuk digenapi, dilakukan. Jadi pesan khususnya, semua saudara, pokoknya taati firman Tuhan. Lakukan perintah-perintahnya, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa dalam hidup. Itu saja. Amin. Ya. Oke ya, saya harus jalan balik ke bis ini, saya ditungguin. Ya, sayang yang nunggu. Iya, betul. Amin, amin. Terima kasih. Untuk doanya. Jer, tolong bawain. Ya. Amin, puji Tuhan. Ya. Ya. Pak Paulus. Puji. Oke ya, saya harus keluar dulu ya. Tuhan berkati. Ya, makasih untuk PDFIC yang mengundang saya. Shalom semuanya. Jadi jangan lupa ya, buat bumi jadi seperti surga. Karena itu kerinduan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya.